Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya. Di sini saya akan menjelaskan materi yang dosen saya telah berikan, yaitu berjudul metode kuantitatif untuk analisis kebijakan. Nah, dari materi tersebut saya sudah mengambil poin intinya, yaitu yang pertama metode kuantitatif, yang kedua analisis kebijakan, yang ketiga yaitu pendekatan partisipatif, dan yang keempat yaitu analisis stakeholder. Oke, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu metode kuantitatif. Pendekatan kuantitatif ini berbeda dengan pendekatan kualitatif, karena pendekatan kuantitatif ini tidak banyak menimbulkan perdebatan. Pada pendekatan kuantitatif ini ada langkah-langkah yang digunakan untuk mengambil keputusan. Yang pertama yaitu mendefinisikan masalah. Masalah merupakan suatu kesenjangan antara ekspektasi dengan kenyataan, di mana kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang telah kita gambarkan. Nah, dari langkah pengambilan keputusan ini diharapkan mampu menghilangkan atau mengurangi perbedaan antara ekspektasi dengan kenyataan yang sedang terjadi. Kemudian yang kedua yaitu mengembangkan model. Nah, model ini terdapat beberapa bentuk, yaitu seperti bentuk fisik, bentuk logika, atau matematika. Nah, dalam langkah pengembangan model ini dikenal istilah variabel yang mempunyai nilai-nilai yang dapat mempengaruhi keputusan. Nah, variabel-variabel ini sebagian dapat dikendalikan dan sebagian juga tidak dapat dikendalikan. Yang ketiga yaitu mengumpulkan data. Data yang akurat sangat penting untuk menjamin analisis kuantitatif yang dilakukan, sehingga menghasilkan seperti hal yang diinginkan. Sumber data untuk pengujian model dapat berupa laporan-laporan, hasil wawancara, pengukuran langsung ke lapangan, atau juga dapat dari hasil sampling. Yang keempat yaitu membuat solusi. Nah, solusi yang diambil dalam pendekatan kuantitatif dilakukan dengan memanipulasi model dan dengan memasukkan data yang dihasilkan pada langkah sebelumnya. Banyak metode yang dilakukan membuat solusi, seperti memecahkan persamaan, itu dalam model matematika ya, yang memecahkan permasalahan tersebut yang sudah dikembangkan sebelumnya. Kemudian menggunakan pendekatan trial and error dengan data masukan yang berbeda untuk menghasilkan solusi terbaik, atau menggunakan algoritma atau langkah-langkah penyelesaian detail khusus yang telah dikembangkan. Apapun metode yang digunakan, solusi yang dihasilkan harus yang terbaik dan dapat diterapkan. Solusi terbaik dapat dihasilkan tersebut harus tidak rumit dan digunakan untuk memecahkan masalah yang ada. Kemudian yang kelima yaitu menguji solusi. Untuk menjamin bahwa solusi yang dihasilkan merupakan yang terbaik, maka pengujian harus dilakukan baik pada model maupun data yang dimasukkan. Pengujian ini dilakukan untuk melihat akurasi serta kelengkapan model dan data yang sudah didapatkan. Untuk melihat akurasi dan kelengkapan data yang diperoleh dari berbagai sumber dapat dimasukkan ke dalam model dan hasilnya dibandingkan. Model dan data yang akurat serta lengkap seharusnya menjamin konsistensi hasil. Pengujian ini penting dilakukan dalam analisis hasil. Kemudian yang keenam yaitu menganalisis hasil. Analisis hasil dilakukan untuk memahami langkah-langkah yang harus dilakukan jika sebuah keputusan telah dipilih. Selanjutnya, implikasi langkah-langkah yang dilakukan juga harus dianalisis. Dalam langkah ini, analisis sensitivitas menjadi sangat penting.
Analisis sensitivitas dilakukan dengan mengubah nilai-nilai masukan model dan melihat perbedaan apa yang terjadi pada hasil. Dengan demikian, analisis sensitivitas akan membantu untuk lebih memahami masalah yang dihadapi dan kemungkinan-kemungkinan jawaban atas masalah tersebut. Ketujuh yaitu mengimplementasikan hasil. Langkah implementasi ini dilakukan dengan menerapkan hasil analisis ke dalam proses-proses dalam perusahaan. Tidak kalah penting dalam langkah ini adalah memonitor hasil dari penerapan solusi. Namun, perlu disadari bahwa implementasi hasil analisis bukanlah tanpa hambatan. Salah satu hambatan yang mungkin dihadapi adalah bagaimana cara kita meyakinkan pihak manajemen bahwa solusi yang kita berikan itu adalah solusi yang terbaik. Dalam kasus ini, analisis sensitivitas atas model yang dihasilkan sekali lagi dapat digunakan untuk menjual solusi yang dihasilkan kepada pihak manajemen. Kemudian saya akan menjelaskan poin kedua, yaitu analisis kebijakan. Pengertian kebijakan merujuk kepada 3 hal, yaitu sudut pandang, rangkaian tindakan, dan peraturan. Ketiga hal tersebut menjadi pedoman bagi para pengambil keputusan untuk menjalankan sebuah kebijakan. Berdasarkan konsep tersebut, tersusunlah sebuah sistem kebijakan publik yang terdiri atas elemen-elemen. Proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung dan diatur menurut urutan. Urutan tersebut yaitu penyusunan agenda, formalisasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Selanjutnya yang poin ketiga yaitu pendekatan partisipatif. Nah, kebijakan itu harus ada yang berpartisipasi. Dapat kita ketahui bahwa partisipasi dapat didefinisikan sebagai bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari dalam dirinya atau dari luar dirinya dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan. Partisipasi diharapkan mampu mengunggah dan memperdayakan masyarakat. Hal tersebut dimaksudkan agar mampu memecahkan masalah yang dihadapi dengan kekuatan mereka sendiri dan peneliti hanya bertindak sebagai fasilitator. Nah, partisipasi dalam tingkat keterlibatan masyarakat tersebut terdapat 4 tahap, yaitu yang pertama, mobilisasi. Ciri dari tahap ini merupakan adanya penggunaan teknologi luar tanpa meminta pendapat dari masyarakat, tetapi masyarakat dikerahkan untuk melaksanakannya. Yang kedua, pengenalan partisipasi. Pada tahap ini, cirinya yaitu adanya penggunaan teknologi luar yang tanpa meminta pendapat masyarakat. Akan tetapi keterlibatan masyarakat dalam hal ini yaitu sebagai objek percobaan penggunaan teknologi baru. Kemudian yang ketiga yaitu pemberdayaan masyarakat. Pada tahap ini adanya teknologi tepat guna dari luar yang diperkenalkan ke masyarakat dan masyarakat didorong dan diberikan motivasi untuk meningkatkan kemampuannya. Yang keempat yaitu kemitraan. Ciri dari kemitraan ini yaitu teknologi lokal digunakan, teknologi dari luar diperkenalkan, dan masyarakat sudah mampu memilih teknologi yang paling cocok untuk dirinya. Nah, tahap ini disebut sebagai bentuk partisipasi yang paling ideal. Masyarakat sudah memiliki kemauan dan kemampuan untuk menentukan apa yang terbaik bagi peningkatan kesejahteraan hidupnya. Ya,
Stakeholder yang ketiga yaitu stakeholder eksternal, yakni individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi hasil dari suatu keputusan melalui lobby kepada pengambil keputusan, tetapi interest mereka tidak begitu penting. Nah, untuk memudahkan mengidentifikasikan stakeholder, maka setiap stakeholder mempunyai kategori, yaitu ada 5 kategori. Yang pertama, pemerintah. Pemerintah bertugas sebagai pengambil keputusan dan lembaga legislatif. Kemudian yang kedua yaitu swasta sebagai donor atau pemberi bantuan dan pengusaha. Yang ketiga yaitu tokoh masyarakat. Yang keempat yaitu lembaga swadaya masyarakat. Yang kelima yaitu organisasi sosial lainnya serta pakar dan profesional. Dan teknik analisis stakeholder mempunyai beberapa tahap. Yang pertama yaitu identifikasi stakeholder. Tahap ini dilaksanakan dengan melakukan identifikasi awal melalui data masyarakat, ormas, asosiasi profesi yang ada di daerah studi. Seringkali data di daerah tersebut tidak sesuai dengan kondisi nyata, terutama stakeholder di luar pemerintah. Oleh karena itu, perlu cek ulang terhadap data tersebut. Para pelaku yang dianggap memiliki komitmen tinggi diberi catatan khusus untuk menjadi sumber informasi atau responden pada penggalian lebih lanjut. Yang kedua, merumuskan isu yang hendak dibahas. Proses identifikasi stakeholder harus pula dikaitkan dengan isu khusus yang sesuai dengan kondisi daerah. Yang ketiga yaitu membuat daftar panjang. Nah, membuat daftar stakeholder dilakukan dengan mengidentifikasi stakeholder yang terkait. Identifikasi ini dapat dilakukan dengan berbagai teknik. Teknik tersebut meliputi kuesioner, wawancara, diskusi, observasi, dan studi dokumen. Kemudian yang keempat, yaitu pemetaan stakeholder. Dari daftar panjang yang telah dihasilkan, bisa dikelompokkan dalam berbagai kategori sesuai dengan tingkat kepentingan, kapasitas, relevansi atas pokok masalah. Dengan pemetaan stakeholder, maka akan didapat profil stakeholder yang diperlukan. Profil stakeholder tersebut harus berupa yang pertama, profil para pelaku utama, seperti nama lengkap atau nama lembaga, kemudian alamat lengkap, kemudian lingkup kegiatan dan profesi. Yang kedua, yaitu minat para pelaku utama terhadap proses partisipatif. Yang ketiga, yaitu pengalaman dalam mengupayakan partisipatif. Yang keempat, yaitu gambaran kondisi aktual mengenai proses. Nah, demikianlah penjelasan dari saya mengenai materi metode kuantitatif untuk analisis kebijakan. Semoga bermanfaat.